Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan membahas bagaimana salah satu perusahaan di Indonesia dapat bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Khususnya strategi pemasaran yang digunakan agar perusahaan tetap stabil dan berhasil dari dampak negatif COVID-19. PT Unilever adalah perusahaan yang mengeluarkan produk rumah tangga yang mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan yang memberikan manfaat sosial. Unilever sudah hadir 85 tahun lebih di Indonesia dengan nama awal Lever Set Free Vegan NV dan berubah di tahun 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Terbuka. PT Unilever Indonesia telah bekerja sama dengan memiliki 400 produk di seluruh dunia dari 190 negara. Perusahaan ini memiliki tujuan mulia, yaitu membantu menangani isu-isu global dengan memasyarakatkan gaya hidup yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat sosial. Unilever menggunakan model bisnis yang mengatur perkembangan bisnis Unilever Sustainable Plan dengan prinsip berkelanjutan yang dibagi dalam 3 tujuan utama, yaitu membantu lebih 1 miliar orang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi separuh dampak lingkungan dari pembuatan dan penggunaan produk, memasok 100% bahan baku pertanian secara berkelanjutan, dan meningkatkan penghidupan masyarakat di seluruh rantai bisnis perusahaan. Baik, kita lanjut pada pembahasan materi yang kedua, yaitu mengenai PT Unilever Indonesia di masa pandemi. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan materi yang kedua, perkenalkan, nama saya Rafida Musa dari kelompok 1. Baik, kita lanjut untuk pembahasan materi yang kedua. Nah, PT Unilever ini merupakan salah satu perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, dampak dari pandemi ini menyerap penjualan produk Unilever menjadi menurun, yaitu salah satu dari unit bisnis Unilever Food Solutions dengan konsumen utama adalah hotel, restoran, kafe, dan biaya tambahan untuk mempertahankan rantai pasokan dan biaya kesehatan karyawan. Meskipun PT Unilever ini menghadapi tantangan dan pertumbuhan perusahaan yang berjalan lambat dikarenakan kondisi yang dipicu pembatas sosial dalam upaya meredam pandemi COVID-19, tetapi pada bulan Desember tahun 2020, perseroan ini berhasil mencatat penjualan bersih sebesar 43 triliun, tumbuh 0,1% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nah, di bulan Desember tahun 2020 juga perseroan berhasil mencatat laba bersih sebesar 7,2 triliun, dicapai dengan adanya langkah optimalisasi dalam berbagai aspek, diantaranya itu seperti mendengarkan dan menjawab kebutuhan konsumen melalui ide-ide inovatif dan eksekusi dengan baik untuk mendorong penjualan dan menekan biaya operasional. Jadi, Unilever Indonesia itu berfokus inovasi pada pola permintaan produk yang tumbuh pesat di produk-produk yang dibutuhkan. Nah, permintaan tertinggi itu berfokus di produk kebersihan, kesehatan, dan konsumsi masak. Nah, misalnya itu seperti pada label di atas atau gambar-gambar yang sudah diterakan, yaitu seperti Pepsodent, Rinso, Tritsal, Renko, dan Sariwangi. Poin ketiga yang akan kita bahas adalah pertahanan yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia (TBK) di masa pandemi. Unilever Indonesia sangat banyak menemukan inovasi terbaru pada masa pandemi ini. Mereka berusaha menemukan sesuatu yang baru agar perusahaan mereka tidak mengalami kebangkrutan. Misalnya, mereka memproduksi produk-produk baru seperti hand sanitizer, desinfektan, dan lain-lain. Masa pandemi ini, pasti semua orang sangat membutuhkan produk-produk kesehatan. Dari itu, PT Unilever berusaha untuk menemukan inovasi baru dalam dunia kesehatan, bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Dan selama 8 bulan, PT Unilever telah berhasil meluncurkan produk-produk terbaru mereka. Inovasi yang dilakukan oleh PT Unilever yaitu memproduksi Lifebuoy Hand Sanitizer, Sahaja Spray Higienis, Wipol Disinfektan Spray, Wipol Disinfecting Wipes, dan pada kategori personal care meluncurkan produk Vaseline Hand Cream antibakterial.
PT Unilever Indonesia berfokus inovasi pada dua pola utama, yaitu pada dunia kesehatan dan konsumsi masak dalam rumah dapat dicapai dan juga pola pembelian melalui jalur yang meningkat seperti pasar e-commerce. Produk yang diluncurkan berbagai inovasi untuk menjawab kebutuhan konsumen di tengah pandemi, antara lain yang pertama, ada Royco, dengan garam yodium yang memberikan pilihan bernutrisi. Kedua adalah Sariwangi dengan paduan jahe dan kunyit yang menjawab kebutuhan konsumen akan rempah tradisional yang dinilai baik untuk kesehatan. Karena yang dulu adalah Sariwangi itu merupakan teh biasa tanpa campuran apapun. Yang ketiga ada Lifebuoy Hand Sanitizer. Ini yang terfokuskan untuk menghentikan penyebaran virus corona, walaupun tidak bisa 100%, tapi setidaknya sudah mengurangi ya. Keempat, ada Sahaja Spray higienis dan masih banyak lagi. Meski sulit untuk memprediksi kapan situasi pandemi ini akan membaik atau hilang, Perseroan optimis menghadapi 2021 dan terus berupaya menciptakan pertumbuhan yang konsisten, kompetitif, tanggung jawab, dan menguntungkan. Dalam menghadapi pandemi berkepanjangan, komitmen dan optimisme Perseroan tetap kuat dan berorientasi pada masa depan. Yakin tahun 2021 merupakan tahun pemulihan dengan memperkuat daya saing di lintas kategori kanal penjualan, Perseroan berada di jalur yang tepat untuk menjadi yang tercepat di saat ini dan masa mendatang, ujar Presiden Direktur.